Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya yang tiada nilai dan jumlahnya. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan senantiasa kita bersalawat kepada beliau, kita termasuk orang-orang yang akan dikumpulkan kelak bersama dengannya di surga Jannatul Na'im. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-183, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini menjelaskan sebagai kewajiban kita untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan. Dan ayat ini menjelaskan sebagai perolehan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang kita untuk berbuat secara sesuka hati agar kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa beribadah dan berzikir kepadanya. Para hadirin, tahukah bahwa puasa ini adalah suatu perintah yang sangat mulia? Kenapa begitu? Sebab puasa itu sangatlah tidak enak, puasa itu sulit, puasa itu lapar, puasa itu haus, dan puasa itu lemah. Akan tetapi, mengapa seluruh orang-orang muslim dan muslimat di dunia ini mengerjakan puasa dengan sungguh-sungguh? Bahkan mereka menambah puasa mereka dengan puasa sunnah yang dilakukan secara berulang-ulang. Pasti di balik puasa ini ada suatu nilai yang sangat mahal harganya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Profesor Dr. Hasbi As-Siddiqi mengungkapkan tentang derajat orang-orang yang berpuasa. Yang pertama ialah mereka yang berpuasa sekedar meninggalkan makan, minum, serta syahwat saja. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa puasa ini adalah puasa awam. Yang kedua ialah mereka yang berpuasa meninggalkan makan, minum, serta syahwat dengan mengharapkan pahala dari Allah, serta agar dijauhkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa puasa ini adalah puasanya khusus. Yang ketiga ialah mereka yang berpuasa meninggalkan makan, minum, serta syahwat, bahkan menjauhkan hati dari segala yang lain kecuali Allah, semata-mata mengharapkan ridhonya. Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa puasa ini adalah puasa khususul khusus. Di dalam sebuah hadis disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana iman wa ihtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang artinya barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, niscaya Allah akan menghapuskan dosanya yang telah berlalu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang kita kerjakan dengan ikhlas mengandung hikmah dan akan melahirkan perilaku yang baik. Baik itu hablum minallah maupun hablum minannas. Adapun hikmah itu setidak-tidaknya ada 3. Yang pertama ialah menanamkan rasa kasih sayang dan ramah kepada fakir miskin serta anak yatim. Yang kedua ialah membiasakan diri serta jiwa memelihara amanah atas amalan puasa ini. Yang ketiga ialah menyemburkan dalam jiwa kita kekuatan untuk menderita dalam menguatkan iradah serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun rahasia puasa ialah yang pertama hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun rahasia puasa yang pertama ialah mengurangi kekuatan badaniah. Dengannya menjadi tinggilah jiwa keikhlasan dan bertambahlah jiwa malakiyah. Yang kedua ialah menjauhkan dari syahwat keduniaan. Yang ketiga ialah senantiasa untuk selalu bersabar. Yang keempat ialah mengingatkan kita bahwa kita adalah hamba Allah yang sangatlah lemah lagi hina, yang sangat membutuhkan makan serta minum. Yang kelima ialah menjauhkan diri dari jatuh ke jurang dosa dan kemaksiatan. Yang keenam para hadirin yaitu mengingatkan orang-orang yang mampu serta menggerakkan hati orang-orang yang kaya untuk menolong orang-orang yang miskin. Yang ketujuh para hadirin ialah menguatkan kekuatan pikiran serta kekuatan basirah atau mata penglihatan batin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mencapai derajat hikmah serta rahasia puasa, kita harus menjaga adab-adab dalam berpuasa. Yaitu yang pertama ialah menjauhkan diri dari segala yang merusak puasa, seperti mengumpat, menggunjing, menghina, serta mencela. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada qaulaz zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatan fi an yada'a ta'amuhu wa syarabuhu." Yang artinya, siapa yang tidak meninggalkan perkataan zur atau perkataan berupa umpat, fitnah, atau segenap perkataan yang mendatangkan murkanya Allah, atau segenap perkataan yang membuat onar, dan tidak meninggalkan pekerjaan itu dan bersikap jahil, maka tidak ada hajat bagi Allah untuk dia meninggalkan makan dan minumnya. Diberitakan oleh At-Tabarani dari Abu Ubaidah bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu junnah ma lam yukhriqaha bikadzbin aw ghibah." Yang artinya, puasa itu adalah perisai atau junnah selama ia tidak merusaknya dengan fitnah atau gunjing. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Khuzaimah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa siyamu minal akli wasyurbi, innamas siyamu minal lagwi warrafath." Yang artinya, bukanlah puasa hanya dari makan dan minum. Puasa juga adalah dari perkataan kotor dan caci maki. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ialah menyedikitkan makan dan minum di saat berbuka dan sahur, atau tidak berlebih-lebihan di dalamnya. Yang ketiga ialah menyedikitkan tidur di siang hari. Mengapa begitu? Sebab memperbanyak tidur di siang hari
dapat mengurangi hikmah dan rahasia puasa. Kelelahan dan kesusah payahan inilah yang harus kita hayati dalam berpuasa. Dan yang terakhir para hadirin ialah menanamkan rasa penyesalan dan cemas sesudah kita berbuat salah. Sekianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah meridhai dan masukkan kita ke dalam surganya kelak. Dan dikumpulkan bersama dengan Rasulullah SAW, para sahabatnya, serta para salihin di surga Jannatul Naim. Amin, amin ya rabbal alamin. Bulan Ramadan menanam selasih, menjadi obat penguat badan. Cukup sekian dan terima kasih. Mana yang salah mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.